Pernah nggak sih kalian lihat fenomena netizen Indonesia yang kerjanya cuma nonton video dan sibuk komentar soal perubahan, dukung konten motivasi, tapi giliran bertindak hilang? Atau mungkin kalian sendiri yang merasa seperti itu? Nah, karakter Jonathan Joestar dari seri JJBA Part 1 mungkin akan memberikan jawabannya, serta solusi kepada kalian semua. Banyak pikir, kita pelajari hal baru yang bermanfaat dari mana saja. Simak karena ini penting bagi keberlangsungan Indonesia ke depan. Pertama-tama, kita tinjau ulang jalan hidup Jonathan Joestar secara singkat. Jonathan Joestar lahir di Inggris di dalam keluarga bangsawan Joestar dan tumbuh tanpa ibunya. Ibunya sudah meninggal saat ia kecil, kini hidup bersama ayahnya dan beberapa pelayan di rumah. Namun singkat cerita, ayahnya Jonathan Joestar berhutang budi kepada ayahnya dari Dio Brando karena telah menyelamatkan hidupnya. Nah, hidup berdua ada itu, Dio dan Jojo. Nah, Dio terlihat seperti lebih bertata krama dibanding Jojo. Ayahnya pun mulai lebih tegas kepada Jojo. Cerita mereka hidup berdua tidak akur-akur banget lah ya. Banyak berantemnya dan Dio ini memang niat sedari awalnya memang ingin menguasai harta keluarga Joestar ini. Saat sudah besar, Jonathan dan Dio berkuliah, memenangkan pertandingan football dan terungkap kalau niat jahat Dio sudah mulai terlihat sedikit demi sedikit. Jojo pun bersikeras untuk memberhentikannya dengan seluruh tekad yang ia miliki demi melindungi keluarga, yaitu ayahnya. Dia pun harus pergi ke kota terpencil yang sangat berbahaya, melawan beberapa orang hingga bertemu dengan Speedwagon, hingga akhirnya diungkaplah kalau Dio memang punya niat jahat. Semua orang sudah tahu di situ di rumahnya. Dan bla bla bla, bertarung segala macam. Akhirnya Dio pun menggunakan topeng batu berubah menjadi vampir, dan pertarungan di rumah terbakar itu dimenangkan oleh Jonathan ya. Tapi siapa sangka Dio masih hidup walaupun dengan tubuh yang hancur-hancuran. Ia mulai membentuk anggotanya sendiri dengan merekrut orang-orang jahat dan kejam atau pembunuh elit ya, dan memangsa beberapa orang untuk memulihkan tubuhnya dengan darah segar itu. Nah, Jojo demi melawan Dio, ia pun belajar Hamon atau teknik pernapasan kuno yang sudah diwariskan kepada beberapa orang, dimana itu kekuatan yang bisa melawan Dio. Dan akhirnya sampailah mereka bertiga, Jonathan dan Zeppeli serta Speedwagon, ke kota Wind Knights Lot, dimana Dio di situ berencana menguasai satu kota itu semalaman. Singkatnya, Dio pun kalah, tapi sisa kepalanya dibawa oleh penjual obat terlarang itu, penyihir itu. Singkat cerita, Jonathan pun menang dengan dibantu beberapa teman dari Zeppeli ya. Terus setelah kejadian itu, Jonathan dan Erina pun menikah dan hidup bahagia. Niatnya mereka ingin pindah, tapi sebelum itu terjadi, dalam perjalanan di kapalnya ternyata ada yang menyusutkan mayat Dio ya. Dan berakhirnya tragedi di situ, di mana Jonathan Joestar menghembuskan nafas terakhirnya. Kalau kamu masyarakat Indonesia tapi nggak nonton JJBA, tidaknya ambil pelajaran ini deh, karena ini penting banget. Aku bilang seperti itu sebab sifatnya Jojo ini yang ia kejar sedari kecil, yang berupa apa itu? Ya, pria sejati. Berbeda dengan dua penerus Jojo seterusnya, yaitu Joseph Joestar dan Jotaro, yang dimana Joseph Joestar itu barbar banget, dia sampai dibilang sinting loh. Walaupun nantinya dia memang berusaha baik juga sih, walaupun lebih barbar ya. Dan Jotaro pun yang sifatnya lebih dingin serta cuek. Ibaratnya si Jonathan ini tengah-tengahnya lah, pria sejati, kuat, dan tetap berusaha menggapai tujuannya dengan sepenuh jiwa dan raganya. Ini beberapa nilai yang kita atau kamu bisa terapkan sebagai masyarakat Indonesia yang kita bisa ambil dari si Jonathan Joestar dari JoJo's Bizarre Adventure Part 1 ini. Pertama, menghargai orang lain meskipun di tengah konflik. Di era komentar pedas dan debat kusir online seperti ini, respect atau rasa menghargai adalah hal yang semakin langka. Jonathan menunjukkan bahwa menjadi kuat itu bukan berarti harus menjadi orang yang kasar. Untuk melatih ini,
Cobalah melatih empati kalian kepada orang lain. Nah lalu, Jonathan Joestar adalah pria sejati. Ia benar-benar ingin menjadi pria sejati dari kecil. Ia rela memperjuangkan kebenaran dan resiko yang besar, ditanggung resiko besar itu. Meskipun harus mengorbankan 4 jarinya hilang saat diajam putus oleh Speedwagon dan kawan-kawan, ia rela mengorbankan sesuatu untuk tercapainya tujuan dia. Tentunya tujuan baik ya. Nah di sini tipsnya, kalian bisa berlatih keteguhan hati di saat banyak cobaan hidup ya tentunya, seperti cobaan ekonomi atau sosial, tekanan hidup apalagi dari teman dan lingkungan. Layaknya Jonathan Joestar yang tetap teguh meski kehilangan orang tua, tragedi yang menimpa dirinya juga, sakit-sakitan, tapi dia tetap teguh untuk mencapai tujuan kebenaran. Sampai pada akhir hayatnya, Jojo pun masih memperjuangkan hal baik loh, dengan menyuruh Erina, istrinya, untuk lebih memilih menyelamatkan bayi yang sudah dilindungi oleh ibunya sampai mati daripada mati bersama Jonathan. Itu saking baiknya dan pedulinya terhadap nyawa orang lain meskipun mengorbankan nyawa sendiri. Nah lalu, Jonathan Joestar itu menghadapi masalah dengan sikap kesatria. Tahu sendiri lah ya, Jonathan menghadapi konflik hidupnya apalagi dengan Dio banyak banget. Dia itu menghadapinya semua dengan keberanian, bukan dengan drama atau menyerah. Nah, kita perlu lebih banyak orang yang berani menyelesaikan masalah tanpa nyinyir, tanpa yeping, tanpa menyalahkan, tanpa ngeluh lah pokoknya. Kalian bisa berlatih dengan coba tetapkan 1 goal. Yang mudah aja dulu, nggak apa-apa ya. Seperti membentuk badan ideal, mengejar prestasi akademik tertentu. Pokoknya goal ini untuk dikejar dengan tekad yang kuat. Seperti Jonathan, agar kita bisa mencontoh Jonathan Joestar. Nah yang terakhir, tapi nggak kalah penting adalah tahu kapan harus lemah lembut, kapan harus tegas. Jonathan Joestar itu bukan karakter yang naif, dia itu baik ya, tapi ketika harus bertindak dia pun bisa tegas banget, sampai-sampai rela melawan saudara tirinya sendiri ya. Iya, seringkali orang baik itu yang nggak lemah kan dalam sosialita kita. Padahal yang dibutuhkan masyarakat itu bukan kebaikan yang pasif, tapi kebaikan yang berprinsip, yang bukan cuma ngomong doang, tapi dilakukan dengan aksi yang niat dan tulus demi kebaikan. Mungkin dari pembahasan semua MC Jojo part 1 yang ini, saya punya sedikit kutipan dari animenya ya, beberapa kata-kata dari Dio ataupun dari Jonathan yang cukup berkesan. Sama dari Jonathan, yaitu dia bilang manusia selama memiliki kepercayaan, ia bisa melakukan apapun. Manusia akan terus berkembang. Nah itu kata Jonathan Joestar. Yang kedua ada dari Dio Brando. Dia bilang saat awal-awal itu, semakin berencana manusia, semakin banyak hal di luar dugaan yang akan terjadi. Benar, ini sangat-sangat benar dan patut direnungi ya. Kalau kita berencana semata mungkin, nggak menutup kemungkinan kalau akan ada hal di luar dugaan yang kita rencanakan itu akan terjadi. Jadi kita harus siap siaga terus, menjalaninya dengan penuh tekad dan keberanian ya, dan rela berkorban. Thumbnailnya, iya aku tahu Jonathan orang Inggris. Nah itu aja deh beberapa quotes yang saya kutip dari part 1 ini. Kesimpulannya dari video ini, masyarakat Indonesia modern saat ini banyak yang kehilangan semangat juangnya dan ketergantungan pada pihak lain. Ini buruk untuk kedepannya, sebab berpotensi menciptakan generasi penerus yang lemah dan menghalalkan segala cara bahkan demi tercapainya tujuan dia. Seperti rela berbuat kecurangan demi jabatan. Nah, ini merupakan salah satu bukti lemahnya semangat juang beberapa orang. Atau netizen yang mengharapkan perubahan tapi hanya bergantung pada sosok tertentu. Seperti mengharapkan negara yang lebih baik, namun mereka sendiri enggan berkontribusi bersama-sama padanya. Untuk penutup ya, Jonathan Joestar itu bisa mengingatkan kita banget bahwa kebaikan itu bukan sekedar wacana. Sebab sering nih kita mudah memuji nilai-nilai kebaikan tapi sulit mempraktikannya. Dengan memperjuangkan kebaikan, bahkan mengorbankan diri sendiri pun kita akan rela. Bahkan bukan akan rela, harus rela ya. Sebelum jari terpotong, gak peduli, yang penting tujuan kebaikan tercapai. Dan bukan soal kelihatan baik doang ini mah, tapi bertindak yang benar. Banyak kan netizen Indonesia yang sudah saya bilang cuma komen, cuma nonton video doang, dia mendukung tapi dia sendiri tindakannya nggak mendukung gitu. Dan karakter Jonathan Joestar ini merupakan jenis karakter yang harusnya kita contoh bagi masyarakat Indonesia modern seperti kita ini. Terus sekian gitu aja.
Next part 2 ditunggu ya. Komentar boleh kalau mau saran dan kritik tentang apa yang akan saya bahas selanjutnya. Tunggu aja ya. Terima kasih sudah menonton sampai sini. See ya.